Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Tenangkan. Bunda di sini yang sudah ada di Masjid At-Thohir sehat semuanya. Alhamdulillah insya Allah juga Bunda di rumah pemirsa Trans TV sehat semuanya ya. Dan seperti biasa hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Bunda-bunda di sini juga boleh bertanya langsung sama Ustadz dan kita akan bermuhasabah juga doa bersama. Dan tema kita hari ini adalah ku ikhlaskan hatiku untuk mendapatkan ridomu. Langsung saja kita kasih kesempatan Ustadz untuk memberikan kajian buat kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ku ikhlaskan hatiku untuk mendapatkan ridhomu. Bagi seorang istri, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Maka saat Bunda jadi seorang istri, belajar ya untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya. Kenapa? Ridhonya suami adalah jalan yang bisa mengantarkan surga untuk istrinya. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang istri, kemudian dia wafat, dan suaminya ridho dengan istri tersebut, dakhalatil jannah, maka istri tersebut layak masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Betul? Tapi mohon maaf, ada bunda yang bertanya, kira-kira suami yang seperti apa yang bisa dapat ridhonya itu? Apakah semua suami? Apakah semua suami bisa mengantarkan ridho? Ternyata jawabannya tergantung bagaimana suami menjadi suami yang baik untuk istrinya. Ketika istri harus jadi istri yang baik, maka sisi lain suami pun harus belajar jadi suami yang baik. Betul? Karena rumah tangga itu pemimpinnya adalah seorang suami. Ketika suaminya baik, maka insya Allah rumah tangganya akan baik. Jika suaminya bisa bertanggung jawab, mencintai, menyayangi, mengerti, memahami hati seorang istri, maka jangan pernah minta istrimu memahamimu, karena seorang istri yang disayangi oleh suaminya pasti dia akan memberi yang terbaik untuk suaminya. Betul? Maka belajar jadi suami yang baik. Rasulullah SAW menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka rumah tangga harus saling ridho. Istri harus ridho dengan suami. Setuju? Suami juga harus ridho sama istrinya. Setuju? Kalau ada masalah di rumah tangga, belajarlah melihat hikmah dari masalah itu. Ingat-ingat kebersamaan kita waktu awal-awal kita mencintai pasangan kita. Jangan sampai berubah perasaan kita karena berubahnya sikap pasangan kita terhadap kita. Ingat, rumah tangga bukan hanya bersama di dunia, tapi rumah tangga itu tujuannya adalah masuk ke dalam surga. Istri kejar ridhonya suami. Suami belajar mencintai istri
agar dua-duanya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah sebagai alasannya. Jangan mencintai pasangan hanya sebatas karena pasangannya. Tapi cintai pasangan karena kita tahu ridhonya Allah ditentukan oleh ridhonya pasangan kita. Teruslah belajar jadi suami istri yang baik. Karena tujuan rumah tangga bukan dunia. Tujuan rumah tangga adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Angkat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini siapa yang mau tanya, Bun? Angkat tangannya. Yang mau tanya angkat tangan. Masya Yang belakang Allah. nggak ada yang mau nanya nih. Banyak. Banyak banget. Silakan. Tapi untuk yang pertama kita kasih kesempatan untuk Mbak Sandra Devi di sini yang mau bertanya. Silakan kita kasih kesempatannya, Yang Mbak. mana? Oke, Sebelum- silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Devi. Saya ibu dari 2 anak berkebutuhan khusus. Anak saya yang pertama itu namanya Davin, Ustadz. Jadi dia itu dari usia 2,5 tahun mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Dan di usianya 6 tahun yang sekarang, itu kami melakukan tes assessment ke psikolog anak dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan dengan IQ yang superior di atas rata-rata anak seusianya. Tapi ada juga yang bikin kami tuh kayak down banget karena anak pertama kami ini diduga ada ADHD dan autis. Di perjalanan dia untuk bersekolah, mencari sekolah itu luar biasa sangat sulit gitu ya. Dan alhamdulillahnya ada satu TK reguler yang mau menerima dia dengan shadow teacher, bantuan shadow teachernya. Dan anak kedua saya namanya Delano. Kalau dia, saya nyebutnya dia anak yang penuh dengan mukjizat. Karena ketika lahir dia ada Down syndrome. Dan pada saat itu dia harus dirawat di NICU selama 53 hari. Karena selain Down syndrome dia juga punya bocor jantung bawaan, terus ada atresia ani. Kita nyebut kalau bahasa kedokterannya itu atresia ani. Jadi dia nggak punya anus, Ustadz, sejak dia lahir. Tapi alhamdulillahnya dia semangat banget, Ustadz, mau berjuang untuk hidup gitu ya. Dan di usianya ke 7 bulan dia harus mengalami operasi besar lagi, pembuatan anus. Di 13 bulan pun sama, operasi besar lagi gitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah normal ya BAB-nya, sudah melalui anusnya. Di usia 3 tahun sekarang alhamdulillah dia sudah lebih mudah diajak berkomunikasi dibanding kakaknya gitu kan. Saya mau tanya Ustadz, belakangan ini kan ada berita viral mengenai seorang anak yang mengakhiri hidupnya karena bullying gitu. Nah berita tersebut tuh jujur membuat saya tuh kepikiran anak-anak saya yang ABK ini, gimana kalau saya nanti gak ada di dunia ini tuh mereka bisa gak untuk menaklukkan menghadapi kerasnya dunia ini gitu loh Ustadz. Dan untuk ngebayanginnya aja saya sebenarnya gak sanggup gitu. Kalau bisa ya Allah saya mau minta umur panjang untuk mendampingi mereka gitu. Karena mereka pasti butuh saya gitu. Terus juga gimana caranya biar saya bisa ikhlas menerima semua takdir yang sudah ditetapkan sama Allah Ustadz. Karena jujur ini luar biasa, sangat berat untuk saya. Mungkin orang lain melihat saya kuat, tapi sebenarnya gak kuat. Bagaimana peran suami mendampingi Mbak, menguatkan seperti apa beliau? Suami cukup mensupport saya. Jadi pada saat itu sebenarnya yang duluan
tahu kondisi anak saya itu kan suami ya. Karena kan saya masih pemulihan pasca operasi sesar. Jadi suami saya datang ke saya nangis-nangis semuanya gitu dengan saya bingung kenapa nangis, kata dia, kayaknya anak kita nggak bisa ditolong gitu, kenapa nggak bisa ditolong, saya tanya gitu kan, karena kata dokter mereka cuma bisa memastikan mungkin keselamatannya hanya 70%, 60-70%. Mau bilang anak saya hebat semuanya, nggak ada bedanya dengan anak-anak tipikal yang lain. Katanya ada di antara mereka juga yang suka baca Quran. Delano yang Down syndrome. Delano. Dia memang suka mendengarkan surat-surat pendek kayak gitu kan. Kayak Al-Fatihah. Saya selalu mengajari anak-anak saya itu pertama harus hafal surat Al-Fatihah dulu gitu kan. Jadi Delano sudah hafal surat Al-Fatihah itu dari umur 3 tahun. Walaupun pelafalannya itu artikulasinya kurang jelas. Tapi kalau didengar memang dia sudah hafal gitu. Ada videonya nggak? Ada. Boleh coba Kazi mungkin boleh lihat. Boleh ditunjukkan juga. Iya, nih gimana nunjukin? Iya boleh kasih aja. Beliau adalah ibu yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan amanah 2 anak hebat. Dengan kebutuhan yang spesial. Maka yakinlah pahala yang Allah siapkan pun pasti spesial. Kata Nabi SAW, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sahito falahu suhtu. Dan siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Mbak Sandra, percayalah, Allah menitipkan anak yang spesial. Karena Allah sedang menyiapkan pahala yang spesial. Jangan disesali. Jangan dibenci. Terima ridho. Karena dibalik sulitnya kita mengurus anak, maka dibalik itu Allah siapkan pahala yang besar untuk kita. Maka pelajaran ya, untuk semua bunda yang sekarang sering merasa jengkel, merasa kesel, merasa capek jadi ibu, belajar Mbak Sandra Devi. Beliau punya 2 anak berkebutuhan khusus. Tapi tidak sedikit pun keluar dari lisannya mengeluh dengan semua apa yang dititipkan. Walaupun pasti berat, tidak mudah. Tapi yakinlah, Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yang kedua, Mbak Sandra, jangan khawatir untuk masa depan anak ke depan. Ada yang bisa menjaga kita, yaitu Allah. Dan biasanya, mohon maaf, anak yang punya kebutuhan khusus, maka Allah pun biasanya beri kelebihan khusus. Allah beri keistimewaan khusus. Termasuk ada yang menyebutkan bahwa Allah akan hadirkan pelindung terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut dijaga hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salam buat suami, kuatin hatinya, dan suami beliau juga jaga hati istrimu. Karena sudah begitu banyak ujian yang Allah titipkan kepadanya. Jangan sampai hadirnya kita sebagai suami menyakiti hati istri kita juga. Dan yang terakhir, untuk semua yang sedang diuji, belajar ridho ya dengan ujian.
belajar ikhlas untuk menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini gak bisa lepas dari 4 hal. Catat ini. 1, setiap manusia pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak. Yang kedua, setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak. Yang ketiga, setiap manusia pasti diberi takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak. Dan yang keempat, setiap manusia pernah berbuat salah. Pertanyaannya, taubat atau tidak. Mbak, kalau jika ujian ini disebabkan karena dosa-dosa kita, minta ampunlah kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Agar Allah memuliakan kita dengan ujian yang dititipkan kepada kita. Untuk yang sedang diuji dengan ujian berat, nanti baca surat Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami kesabaran dan kuatkanlah setiap langkah kami dalam kebaikan, dan tolonglah kami agar tidak tenggelam dalam rasa sakit yang berkepanjangan. Amin. Katanya kalau punya anak Down syndrome itu dulu orang tuanya punya dosa yang berat gitu. Terus ibunya tuh dulu banyak dosanya deh pokoknya. Terus katanya kalau anak Down syndrome itu sudah pasti gitu, udah pasti dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan kasihan ya orang tuanya tuh bakal ngerawat dia terus gitu sampai dia nanti dewasa segala macem gitu. Itu yang bikin saya mulai down lagi sampai saya tuh harus terapi deep terapi gitu kan, karena memang benar-benar nggak bisa gitu kan, karena setiap ngelihat anak saya si Delano itu, jadi di pikiran saya, apa iya ya karena dosa saya dulu gitu, apa iya ya anak ini nggak bisa ngapa-ngapain nantinya gitu kan. Jadi itu sih yang bikin saya benar-benar sakit hati. Alhamdulillah setelah mendapat jawaban dari Ustadz yang jelas, hati saya tuh semakin lebih tenang menjalanin semuanya gitu, karena saya sempat bertanya-tanya apakah ini ujian karena kesalahan saya gitu kan ya. Ternyata kata Ustadz, ujian itu adalah bentuk kasih dan cintanya Allah gitu kan.